Pertanyaan abadi yang gak akan pernah hilang. Kalau beli CPU mendingan Intel atau AMD? Jadi gimana bagusnya? Pilih Intel atau AMD aja? Pertanyaan seperti ini ada banyak sekali dan jawabannya di forum-forum itu juga banyak banget yang hampir semuanya jawabannya sama. Kalau gaming pilih AMD, kalau untuk yang bukan gaming, render misalkan pilih Intel. Tinggal permasalahannya seberapa akurat jawaban ini. Soalnya kalau kita bicara jawaban mending ini atau itu, ada banyak hal yang di skip di sana, terutama masalah harga. Dibilang bagusan AMD, ternyata yang dimaksud yang harganya 10 jutaan coy. Gak bisa dipungkiri, CPU gaming terkencang saat ini memang dari AMD Ryzen, tapi spesifiknya adalah X3D series dan itu pun juga seri tertentu aja. Di mana seri X3D ini harganya mahal bre, bahkan dibandingkan sama seri yang hampir mirip tapi bukan 3 dimensi, selisihnya lumayan jauh. Ryzen 7 9800 X3D harganya 8 jutaan. Seri terdekat yang nggak 3D adalah Ryzen 7 9700X yang harganya 5 jutaan. Cari yang lebih murah lagi ada Ryzen 5 9600X yang harganya cuma 4 jutaan. Tapi dari sini aja udah jelas bahwa yang 4 juta sama yang 8 juta tadi selisih performance-nya pasti jauh banget. Jadi saat dibilang kalau gaming mending pilih AMD, AMD yang mana nih? Nah, untuk menjawab rasa penasaran yang kebetulan saya juga penasaran banget karena udah lama nggak ngetes Intel gitu ya, kebanyakan ngetes AMD. Kali ini saya coba beli Intel Core Ultra 5 245KF yang harganya 3, sekian juta dan waktu kemarin saya beli pas lagi ada promo gitu ya dapatnya sekitar 3,2 jutaan. Saat video ini dibuat, harga prosesor ini lebih murah daripada Ryzen 5 9600X. Jadi saya penasaran karena biasanya yang lebih murah itu performance-nya akan ada di bawahnya gitu ya. Tinggal kalau dihubungin sama yang tadi, kalau gaming lebih kenceng AMD, kalau yang bukan gaming lebih kenceng Intel, ini dengan perbandingan harganya seberapa jauh perbedaannya. Untuk testing kali ini saya lakukan di motherboard Asus TUF Gaming B860 Plus Wi-Fi yang harganya 5 jutaan. Versi micro ATX-nya ada, harganya jauh lebih murah dengan performance yang harusnya nggak terlalu jauh bedanya. Asus TUF Gaming B860 Plus Wi-Fi. Seri B ini adalah sweet spot. Fiturnya nggak secanggih seri Z tapi nggak terlalu banyak fitur yang dihilangkan. Desainnya gahar dan gelap ala TUF Gaming. VRM-nya udah cakep 12 plus 2 plus 2 plus 1 yang bisa mensuplai 80 amps dengan heatsink yang gede. 4 slot memori DDR5 yang support kapasitas maksimum 256 GB dan speed hingga 8666 plus MTS. PCI Express 5x16 untuk grafis serta PCI Express 5x4 untuk storage di slot M.2 utama. Sedangkan 2 slot M.2 lainnya jalan di Gen 4x4. Plus kita juga masih dikasih 4 port SATA 6 GB per second. I/O panel, jumlah port di sini memang nggak sebanyak seri Z, tapi semua fitur utamanya udah ada di sini. Dari port HDMI dan DisplayPort yang keduanya support resolusi up to 4K 60Hz sampai ada satu USB-C 20 GB yang juga support display up to 4K 60Hz. Kemudian ada tombol BIOS flashback, 3 USB-A 5 GB, 2 USB-A 10 GB, 2 USB 2.0, Ethernet port 2,5 GB, Wi-Fi 7 dan Bluetooth 5.4, serta 5 audio jack dan 1 digital output. Untuk CPU, Core Ultra 5 245KF, dia punya 14 core 14 thread dengan konfigurasi 6 performance core dan 8 efficient core. Sedangkan untuk cache totalnya tertulis 26 MB. CPU ini akan saya compare dengan Ryzen 5 9600X yang punya 6 core 12 thread. Dari jumlah core memang terlihat kalah, tapi cache-nya lebih gede, 6 MB untuk L2 dan 32 MB untuk L3. Kalau melihat seri X3D bisa kenceng banget untuk gaming karena cache-nya gede, berarti kemungkinan Ryzen 5 9600X juga akan lebih kenceng untuk gaming. Tapi karena selisihnya nggak terlalu banyak, ya kita lihat aja bakal seperti apa bedanya. Apalagi jumlah core-nya kalah 6 dan 14. Berarti harusnya sih selisih gaming performance keduanya nggak akan terlalu besar. Kita mulai dari gaming yang dibilang adalah nilai plusnya Ryzen. Cyberpunk Ultra Setting RTX 1080p dengan DLSS quality untuk memastikan render resolutionnya lebih rendah agar CPU-nya kerja lebih berat. Ternyata FPS kedua CPU nggak jauh beda bre. Ryzen 5 9600X dapat 102 FPS average dan Core Ultra 5 245KF dapat 100 FPS pas. Forza Horizon 5 sedikit berbeda ceritanya, di mana Ryzen 5 9600X memimpin dengan 240 FPS, sedangkan Core Ultra 5 245KF cuma 225. Tapi di Hogwarts Legacy beda lagi. Core Ultra 5 245KF lebih kencang dengan 80 FPS dan Ryzen 5 9600X cuma 71. Red Dead Redemption beda lagi. 9
9600X kembali memimpin dengan 180 fps dan Core Ultra 5 245KF 169 aja. Dan dari tes singkat beberapa game ini aja, saya nggak bisa menyimpulkan bahwa Intel lebih ketinggalan dibandingin Ryzen dalam skenario gaming. Karena beda game hasilnya bisa beda dengan FPS yang kejar-kejaran. Gimana dengan selain game? Ternyata kondisinya jauh lebih menarik. Kita lihat dari memori performance. Dengan RAM DDR5 6000 MTS CL36 terlihat memori bisa berjalan dengan bandwidth lebih gede pada Core Ultra 5 245KF. Baik read, write maupun copy selisihnya lumayan jauh. Sedangkan untuk cache bandwidth CPU-nya, L1 Cache Core Ultra 5 245KF terlihat punya bandwidth yang lebih besar, tapi untuk L2 Ryzen 5 9600X menang telak. Pada L3 kondisinya lebih asik lagi, kejar-kejaran bre. Read-nya lebih gede 245KF, write-nya 9600X lebih unggul, sedangkan kopinya kembali menang Core Ultra 5 245KF. Tapi untuk cache latency-nya terlihat Ryzen 5 9600X lebih cepat dibandingin Core Ultra 5 245KF. Kemudian untuk rendering, Cinebench 2024 single core, performance kedua CPU hampir nggak ada bedanya. Bahkan dibandingin Ryzen 7 9700X dan 9800X 3D kurang lebih sama juga. Tapi begitu masuk multi-core, terlihat Core Ultra 5 245KF membabat habis semuanya. Gak heran sebenarnya karena memang dia punya 14 core, sedangkan Ryzen 5 cuma 6 core dan Ryzen 7 cuma 8 core aja. Blender BMW juga sama. Core Ultra 5 245KF bisa menyelesaikan render dalam waktu 95 detik. Jangankan 9600X, bahkan 9800X 3D aja masih lebih lambat bre, 102 detik. V-Ray kondisinya sedikit berbeda. Kalau dibandingin sama Ryzen 5 9600X, jelas Core Ultra 5 245KF menang telak. Tapi kali ini dia masih kalah dari 9800X 3D dan hanya sedikit di atas 9700X. Catatan besar, di antara keempat CPU ini, Intel Core Ultra 5 245KF adalah yang paling murah. Apalagi kalau dibandingin sama Ryzen 7 9800X 3D. Selisih harganya jauh banget bre. Terakhir power consumption. Keempat CPU dites dalam kondisi default dan terlihat Ryzen 5 9600X sama Ryzen 7 9700X cuma makan listrik 80 watt. Sedangkan Core Ultra 5 245KF butuh listrik sampai 135 watt, tapi terbayar dengan rendering performance-nya yang jauh lebih superior. Nah, ketahuan udah jawabannya. Kalau dibilang AMD lebih kenceng untuk gaming, ya di kelas yang sama yang kita tes hari ini, Ryzen 5 9600X memang bisa lebih kencang di game tertentu, tapi nggak semuanya. Artinya untuk keperluan gaming, performance keduanya kejar-kejaran bre. Tapi begitu masuk productivity untuk render, machine learning, dan sejenisnya, ternyata dari Intel jauh lebih superior. Jangankan Ryzen 5 9600X, Intel Core Ultra 5 245KF ini jauh lebih kencang yang bener-bener jauh tidak tersentuh oleh Ryzen 5 9600X. Bahkan CPU 3 jutaan ini bisa ngalahin Ryzen 7 9700X dan 9800X 3D untuk software render tertentu. Jadi pernyataan bahwa kalau gaming pilih AMD dan untuk di luar gaming pilih Intel, iya ada benarnya, di mana hasilnya ternyata di luar perkiraan saya. Bahwa untuk gaming hasilnya kejar-kejaran, tapi untuk render dan machine learning hasilnya tidak bisa dibandingin. Intel jauh lebih kencang. Apalagi dengan skema harga sekarang, di mana CPU 3 jutaan ini dalam kondisi tertentu untuk render bisa ngalahin CPU Ryzen yang harganya bisa lebih dari 2 kali lipatnya. Jadi kalau dibilang worth it atau enggak, ya sekali lagi di luar perkiraan saya. Dengan harga yang jauh lebih murah, ternyata dia untuk render jauh lebih kencang, dan untuk gaming ternyata ketinggalannya tidak sejauh itu. Jadi semoga aja harganya nggak ikutan naik kayak RAM dan SSD. Kalau khawatir harganya bakal naik, buruan beli aja kalau memang duitnya udah ada. Link buat CPU, buat motherboardnya langsung bisa diklik aja di bagian bawah video ini.